Jono ini kayak, aduh, kok bisa ya? Tapi mau ngomong pun kayak, ya mungkin cuman firasat doang kan. Terus jalan, dan ketika ngelihat jam, ternyata memang benar, mereka udah jalan sesuai seperti sebelumnya 3 jam lebih juga. Tapi malah mereka itu kayak beneran nyasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pelet nih. Buat kalian yang penasaran dengan cerita pelet, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Ini leher gue lagi sakit cuy, salah bantal. Jangan lupa minum madu. Dan dapat kabar duka juga ya dari Sukabumi kota. Nah, itu bukan daerah gue sih, karena gue kan Sukabuminya Sukabumi dalam nih, Jampang lah ya. Jadi yang namanya kemarin tuh kan ada berita yang dimana ada banjir bandang gitu kan, banjir di Sukabumi gara-gara akibat curah hujan yang deras. Dan itu Sukabumi kota ya, kita doakan lah ya. Dan alhamdulillah kalau kampung gua pribadi sih enggak terjadi kayak begitu ya. Dan doain aja jangan sampai terjadi kayak begitu. Karena ya kalau misalkan banjir sih nggak mungkin kalau di kampung gua ya, kemungkinan paling longsor atau angin lah biasanya, dan gempa bumi gitu kan. Tapi kalau masalah banjir itu nggak kena dampaknya kalau di kampung gua ya. Mungkin ada area-area kayak di hutan di beberapa spot yang mungkin aliran airnya deras kayak sungai dan sebagainya gitu doang sih. Tapi kalau banjir kayak yang itu, alhamdulillah kampung gua nggak terkena. Dan oke, kita sebut aja cerita ini tuh dari si Jono. Jono ini pengangguran, belum dapat kerjaan lah ya. Ya namanya masih masa muda gitu kan. Tiba-tiba didatengin sama temennya yang namanya Yono. Yono ini orang yang udah kerja, cuman ya kerjanya juga sebagai supir lah pada saat itu kan. Dan kondisinya kebetulan dia itu lagi libur. Nah, ketika lagi libur itu sampai akhirnya ngedatengin lah ke si Jono ini, kayak main gitu kan ke sahabat karib, ngobrol panjang lebar. Ya ngalir ngidul ngobrolin sesuatu hal yang gak jelas. Sama lah kayak gue gitu kan, pada masanya tuh kayak ngomong, wah gue umur segini mau jadi gini. Sampailah tercetus sebuah omongan. Yono ini bilang, kita melihat orang yuk, siapa tahu dapet janda kaya gitu kan, bisa ngubah hidup kita. Jono itu langsung ngerenyetin dahinya, lu punya ide dari mana tiba-tiba kayak begitu gitu kan. Si Yono ini bilang bahwa majikannya atau bosnya ini, dia tuh sempat kayak mau melet. Ya intinya melet atau masang susu kental lah sejenisnya, intinya yang bisa mikat ke salah satu dukun. Nah, kenapa bisa seyakin itu? Karena Yono juga tahu bahwa hasil dari masang susuk atau meletnya ini itu tuh bisa dikatakan tokcer dan paten. Karena memang beberapa minggu kemudian majikannya ini tiba-tiba dapat pasangan yang memang tajir melintir, kaya banget gitu kan. Dari situ pun kayak punya asumsi sendiri si Yono ini. Si Jono ini bilang, itu mah paling juga emang udah dari perkenalan temennya aja gitu kan. Tapi Yono ini kayak ngeyakinin, enggak kok, enggak, gue yakin, ya kita coba aja. Dan si Yono juga memastikan bahwa ke dukun tersebut itu nggak pakai duit cuy, cuman sebatas bawa ritual-ritualan aja. Iya, sajen-sajen kayak begitulah kata si Yono kan. Yang bener lu. Iyalah, lagian di mana sih alamat dukunnya? Dan lu tahu sendiri kan,
gue ini orang pengangguran, nggak ada duit, nggak ada ongkos. Lu ngajakin yang kayak begituan, puyeng kepala gue kalau harus ngeluarin duit. Udah tenang, sekalian healing-healing aja kita, dia bilang gitu kan. Akhirnya dengan benar-benar kerendeman mereka berdua, mereka itu memutuskanlah untuk ke salah satu dukun. Yang dimana dukun ini tuh udah diketahui sama si Yono. Sebetulnya lokasi dari si dukun ini tuh antara inget dan gak inget cuy. Namanya juga baru pertama kali ke situ kan sebelumnya. Tapi dia apalah patokan-patokannya yang dimana ke rumah dukun tersebut. Singkat cerita mereka tuh udah prepare segala-galanya dan memutuskan untuk berangkat ke lokasi yang dimana udah diketahui sama si Yono. Nah akhirnya mereka berangkat tuh. Mereka tuh nggak pakai kendaraan cuy, nggak pakai kendaraan pribadi, melainkan kendaraan umum atau naik bis gitu kan. Satu hari perjalanan, singkatnya mereka ini udah sampai di salah satu terminal. Mereka langsung cari angkot lain untuk ke salah satu desa. Singkat cerita mereka sampailah di salah satu desa tersebut. Nah untuk sampai ke desa tersebut itu jadi diturunin. Lokasinya itu ya diturun di pinggir jalan, tapi nggak banyak kampung kayak sekarang gitu. Jadi kalau mau ke satu desanya itu memang harus jalan. Yono pun dengan pedenya bilang, emang kayak begini lokasinya, dulu pun kayak begini. Gua kira majikan gua dulu mau ngapain ke sini. Ternyata di dalam itu ada sebuah kampung juga, dan memang banyak kampung yang lainnya juga. Yono itu bilang kayak gitu kan. Yono pun nurut-nurut aja karena memang kondisinya juga memang masih siang hari dan nggak punya keanehan di daerah tersebut kan. Akhirnya mereka jalan, dan kondisinya pun dari jalan raya ini tuh benar-benar areanya itu luas banget cuy. Benar-benar luas lah, untuk mobil pun masuk, walaupun jalannya itu ya bisa dibilang jalur batu tapi bisa dilaluin mobil. Akhirnya mereka jalan setapak demi setapak gitu kan. Mungkin jalan sekitaran 15-20 menit. Mereka berpapasan dengan salah satu warga yang di situ mungkin si warga tersebut habis cari pakan untuk ternaknya gitu kan. Dan sempat tegur sapa sama mereka berdua ini, "Loh kalian berdua mau pada kemana?" gitu kan. Mau main aja pak, ada perlu mau ke rumah saudara dan sebagainya. Tapi ada sebuah keanehan yang dimana warga ini itu tuh kayak ngerenyetin dahinya, kayak seolah ada yang aneh dan ada yang janggal. Tapi warga tersebut nggak yang namanya ngasih tahu. Jadi kayak, oh ya udah hati-hati. Dan singkatnya mereka itu udah ngelewatin si warga ini kan. Yono pun sebenarnya punya feeling yang kurang enak. Jadi kayak ketika udah ngelewatin sempet nengok, dan ternyata si warga itu pun nengok juga, yang dimana kayak punya tatapan-tatapan gitu kan. Ini warga nggak menengok, tapi ritme dari si warga ini mendadak jalannya itu agak sedikit dipercepat. Ada sebuah keanehan sih, atau ada sebuah gelagat yang agak aneh menurut si Jono ini gitu kan. Akhirnya ya udahlah bodo amat, mereka tuh jalan lagi, terus jalan. Dan mungkin sekitaran setengah jam Jono sempat ngeluh, mana kampungnya kagak nyampe-nyampe anjir, udah kayak berasa nyari kitab suci aja jauh. Sabar kan, dulu gue pakai mobil jadi kelihatannya cepet. Lah sekarang jalan kaki ya jauh, dia bilang. Ya mungkin sekitaran 1,5 jam lah sampai kampungnya. Si Jono ini cuma geleng-geleng kepala. Si PA tahu begitu mah kita tadi belanja-belanja dulu buat beli cemilan dan sebagainya. Lah ini cuma ada air doang. Udah tenang, udah yuk jalan lagi aja. Akhirnya mau nggak mau tuh kan mereka meneruskan lagi perjalanan. Dan ternyata cuy, setelah 2 jam perjalanan mereka nggak ketemu satu kampung pun, dan justru malah makin kesana jalannya makin kecil. Yang awalnya satu mobil, yang kesini tuh makin nyusut, dan memang itu jalan untuk setapak doang. Ya mungkin untuk 2 orang lah kiri kanan gitu kan. Makin di situ si Johnny kayak bilang, kok gue ngerasa aneh ya, kita nggak ketemu percabangan. Tapi ini bener gak sih lu? Bener Yon. Ya lalu kagak percaya banget sih sama gue. Lagian ngapain juga gue harus ngebohongin lu? Toh juga kita jalan bareng kan. Iya sih. Ya udah yuk jalan lagi. Itu tuh cuy, nggak yang namanya ketemu sama satu kampung. Bahkan nggak ada satu warga pun dari situ ketemu lagi gitu kan. Mereka itu terus jalan, dan makin mereka terus jalan,
jalurnya makin lama makin sempit dan makin mengecil. Bukan berarti mengecil dalam artian lokasinya ya, tapi bekas jalannya ini cuy makin mengecil gitu. Jadi kayak cuma setapak doang sekarang. Wah udah kagak benar kata si Jono kan. Kita udah jalan 3 jam lebih nih dan kita masih belum ketemu kampung. Gua rasa kita nyasar. Udah yuk balik lagi aja mumpung masih siang nih, nggak bener. Sedangkan si Yono masih kekeh. Tapi Jono ini bilang, udah lu nurut aja daripada kita nanti nyasar. Lagian kan tujuan kita juga bukan yang berfokus atau memang benar nyari orang tersebut. Yang pada intinya kita balik aja. Daripada kita nyasar di hutan dimakan macan ribet urusannya. Mendingan kita balik lagi aja. Yono pun akhirnya nurut. Akhirnya mereka putar alat dan kayak ya udahlah, coba cari jalan lain atau nanti nanya kalau misalkan ada warga gitu kan. Mereka tuh balik jalan lagi. Tapi mereka udah jalan tuh kayak udah 1 jam, terus tiba-tiba 2 jam. Mereka masih nggak ketemu sama yang namanya jalan sebelumnya. Yang sebelumnya kan jadi kayak gede kecil gitu kan jalannya. Nah ini harusnya kan kecil sedang gede gitu kan. Nah ini beneran terus-terusan jalannya tuh pure setapak terus. Padahal mereka pun itu nggak ketemu sama yang namanya jalan percabangan lah atau apapun, itu nggak ketemu sama sekali. Tapi mereka kayak kok jalan setapak. Jono ini kayak aduh kok bisa ya. Tapi mau ngomong pun kayak ya mungkin cuman firasat doang kan. Terus jalan dan ketika ngelihat jam ternyata memang benar mereka udah jalan sesuai seperti sebelumnya 3 jam lebih juga. Tapi malah mereka itu kayak beneran nyasar. Di situ pun Jono ini udah kayak frustasi. Wah gak benar nih, kita istirahat dulu dah, istirahat dah. Jalan kita ini benar-benar gak jelas nih, kita kemana. Yono juga sampai garuk-garuk kepala dan dia juga nggak tahu kalau dia ada di mana. Dan ketika mereka berdua sedang mengawasi lokasi sekitar, bahwa mereka baru sadar pohon-pohon di sekitar itu benar-benar gede-gede banget. Wah Jono ini udah kayak tuh kan gue bilang nyasar. Terus gimana ini coba keluar dari tempat ini. Memang sih ini ada jalur, tapi kan kita nggak tahu kemana juga. Ya biarpun ini bekas jalur manusia, tapi kok gue ngerasa curiga dengan jalur yang kita lewatin tersebut. Yono juga sebenarnya punya berpikiran begitu, tapi dia nggak mau yang namanya bikin kepanikan di tempat tersebut gitu kan. Kayak yaudah yuk tenang dulu, kita nyebat dulu. Akhirnya mereka santai dan akhirnya mereka sebat dulu tuh di situ. Yono ini juga sempat minta maaf gara-gara idenya ini sampai nyasar. Tapi Jono ini udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, tenang-tenang aja. Lagian juga ya udahlah nikmatin aja. Toh dulu juga kita udah sering pramuka kan. Ya begini-begini doang mah easy lah, santai aja. Udah percaya aja kita bisa keluar dari sini. Dengan santainya mereka tuh ngobrol-ngobrol lagi dan bercanda-bercanda lagi gitu kan. Dan mungkin sekitaran 15-20 menit mereka istirahat. Mereka itu melanjutkan perjalanan lagi. Mereka lanjut lagi jalan. Dan tanpa terasa waktu pun udah mulai menunjukkan hampir mau maghrib. Jadi udah sore banget. Di situ Yono ini udah mulai panik. Dan dia udah kayak aduh udah maghrib ya, kita nggak bawa senter, penerangan cuma ada di handphone doang. Terus mereka harus kayak gimana? Mereka ini juga udah kebingungan kan berdua ini. Dan di situ pun Jono berpikiran tenang mungkin dan kayak ya udah yuk kita cari pohon yang gede, nanti kita berlindung di situ. Ya kalau memang nggak bisa kita lanjutin jalan lagi besok. Di situ pun mereka sempat panik gara-gara ya mereka itu nggak ada persiapan apapun kalau bakalan terjadi seperti itu. Dan lagi juga mereka itu nggak terlalu bawa banyak cemilan yang bisa dikatakan memang sebetulnya logistik mereka bawa mungkin kayak cuman snack ciki berapa piece doang gitu kan, nggak yang bawa banyak banget pada saat itu karena memang mereka juga nggak bertujuan untuk berlama-lama dan berharap kalau di desa itu kan ada warung kemungkinan, jadi mereka jajan di sana aja gitu kan. Sampai akhirnya mereka nyari sebuah pohon yang memang menurut mereka bisa untuk berlindung. Akhirnya mereka diem di situ dan itu pun kondisinya udah maghrib. Di situ pun akhirnya mereka diem dan Jono ini kayak inisiatif lah. Udah bentar ya, gue cari ranting-ranting dulu, dia bilang. Kita bikin api unggun supaya kita nggak terlalu dingin. Karena memang basicnya Jono juga nggak apa sih namanya, nggak polos-polos banget. Tadi dia nyari ranting-ranting terus dia bikin api unggun di situ tuh cuy.
Di situ pun ada terlihat raut muka dari si Yono yang bisa dibilang kayak ngerasa panik, frustasi, nggak enak. Pokoknya intinya nano-nano untuk pada saat itu kan. Sampai akhirnya si Jono pun nenangin lah, udah Yon, tenang aja, semua nggak bakalan kenapa-napa kok. Gua bakalan ada di samping lu, dan gue pastiin gua nggak akan ninggalin lu di sini sendirian. Ya, kita kesini berdua, ya pulang pun berdua. Kalau ada apapun kita tanggung berdua. Akhirnya mereka itu senyum lagi lah dan agak sedikit tenang. Di situ pun kayak mereka ngeluarin snack atau ciki, dan itu tuh dimakan sama mereka berdua. Satu ciki itu tuh bener-bener kayak makanan berharga banget lah. Tapi Jono juga nggak ngerasa khawatir, karena di sepanjang perjalanan Jono juga ngerasa bahwa ada sebuah tanaman yang bisa dimakan nantinya. Jadi kayak udahlah santai aja, nanti juga ada makanan yang bisa dimakan kok. Gue tahu beberapa tumbuhan yang memang bisa dimakan sama mereka ini. Dan tanpa sadar waktu itu udah menunjukkan malam, sekitaran jam 8 atau jam 9, dengan kondisi perapian atau api unggun ini masih bisa dikatakan nyala lah gitu kan, karena memang mereka udah prepare kayu itu udah banyak banget. Di situ pun Jono bilang, Yon, istirahat yuk, kita biar buru-buru bisa cepat besok. Jadi akhirnya kita bisa nerusin lagi perjalanan dan nyari jalan keluar dari sini. Karena kalau kita harus nerusin yang namanya jalan malam itu nggak mungkin, apalagi dengan nggak ada yang namanya senter. Ya udah iya. Akhirnya mereka istirahat pada saat itu. Mereka istirahat dan tidur menjemin mata. Baru 5 menit menjemin mata, ada sebuah riuh yang dimana mereka mendengar suara yang namanya suara hajatan. Jadi kan namanya orang udah tidur kan, semua daya pendengarnya itu langsung kedengaran semua. Deng, deng. Tapi suaranya itu kayak suara suara-suara seni kebudayaan lah gitu ya, tradisional, bukan yang kayak dangdutan, jedak-jeduk, DJ, bukan kayak gitu cuy. Di situ kayak ngedengerin. Yon ini langsung nepuk si Jono gitu kan. Jono juga, lu ngedenger nggak? Ngedenger apaan sih? Dan si Jono pun sebenarnya nggak dengar. Oh itu, wah berarti kita dekat nih. Tapi menurut si Yono, suaranya itu sebenarnya nggak jauh dari area mereka gitu kan. Kita lihat yuk, kita samperin. Kayaknya suaranya nggak jauh deh dari sini. Itu paling ke bawah angin. Daripada nanti kita nyasar loh. Yang penting kan kita udah memastikan bahwa memang kita nggak jauh dari desa. Jadi udah biarin aja. Ya udah tuh kan, karena memang mereka juga nggak mau ambil resiko di malam pertama itu. Udah di masa bodohin tuh. Singkat cerita, 1 hari udah dilewatin, dan di malam itu nggak ada sebuah kejadian yang aneh-aneh lagi. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi ketika udah mulai pagi hari. Mereka itu ngebahas tentang suara yang semalam. Tapi ternyata cuy, ketika mereka udah beranjak pergi dan perjalanan mereka udah dilalui setengah hari, mereka masih nggak ketemu sama yang namanya desa. Dan anehnya jalan setapak itu terus-terusan ada, yang entah jalan setapak itu ngarahnya kemana gitu kan. Mereka juga nggak tahu. Tapi kalau dibilang memang ini jalan nggak jelas, nggak mungkin ada orang yang sering lewatin ke situ menurut pemikiran si Jono. Tapi kalau diikutin terus kok aneh banget, jalannya nggak sampai-sampai. Dan jangankan nyampe, entah itu ke entah itu ke pedesaan, perkebunan warga pun enggak kan. Akhirnya mereka istirahat lagi, sedangkan Jono cuman senderan di sebuah tanah gitu kan, cuman begini doang. Aduh, mana ya, cuman kayak lagi mikir doang kan. Sedangkan Yono juga kayak ngeberaniin diri dan negar-negarin diri sendiri. Iya ya, kemana ya gitu kan. Singkat ceritanya, karena mereka udah istirahat lama juga, akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Nah di perjalanan ini, karena memang Jono ini tahu beberapa tanaman yang bisa dimakan, akhirnya dia kayak sambil ngambil itu tanaman gitu kan, ngambil, dan ya bisa dimakan lah pada intinya. Singkat cerita,
Mereka sampai maghrib pun gak ketemu sama yang namanya desa ataupun kampung atau jalan raya. Mereka itu udah ngerasa bingung kan. Bahkan di hari kedua ini Jono pun udah ngerasa frustasi. Dan dari raut muka si Jono udah ada tanda-tanda kayak aduh udah gak beres nih. Dan udah berpikiran bahwa mereka akan terjebak selamanya di sini dan akan mati di hutan ini. Tapi cuy, ya namanya harus berusaha dan berikhtiar gitu kan. Jono ini coba nguatin karena kalau pikirannya si Jono ini juga udah mulai kacau, gimana dengan temennya gitu kan. Karena pikiran yang membahayakan adalah pikiran yang udah patah. Ya yang udah namanya udah drop lah. Itu yang bisa menimbulkan kematian kan. Nah di malam kedua ini mereka itu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, nyari kayu, nyari pohon dan sebagainya untuk tempat berlindung. Akhirnya ketika mereka udah dapet spot, terus mereka nyalain dan seperti biasa di sekitaran jam 8 atau jam 9 mereka itu mulai untuk istirahat atau untuk tidur gitu kan. Tapi ternyata cuy, ada suara yang sama lagi, yang dimana itu ada seperti ada event sesuatu. Tapi kali ini Jono ini ngebangunin dan bilang kayak kita harus kejar suara itu. Jono sebenarnya udah punya firasat atau feeling bahwa ini tuh kayaknya bukan suara dari desa deh, ada yang aneh. Tapi karena memang mereka juga ini adalah salah satu bentuk ikhtiar gitu kan, akhirnya mau gak mau mereka itu coba nelusurin tempat tersebut atau nyari sumber suara yang berisik itu. Yaudah ayo, tapi jangan jauh-jauh ya. Akhirnya setuju tuh. Mereka itu jalan terus, bahkan dengan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ya cuman cahaya handphone, bukan cahaya handphone yang ada flash ya, tapi handphone zaman-zaman dulu gitu kan, cuman begitu doang. Dan ada lagi dibantu sama korek. Tapi Jono ini nggak mau yang namanya iniin koreknya atau ngeborosin koreknya karena takutnya dia nggak bisa nyalain api dan sebagainya. Ini kayak cuman dari HP doang. Dari situ pun mereka ketemu. Di situ ada sebuah pagelaran yang mungkin ada acara sesuatu, tapi dengan kondisi di situ tuh rame. Ada banyak orang lagi ngumpul dan ngelilingin satu panggung. Seolah kayak memang lagi ada hiburan yang dilihat atau ditonton sama mereka. Yon ini kayak alhamdulillah tuh kan ada bener. Di situ Jono ini udah punya ngerasa feeling atau firasat buruk dengan tempat tersebut. Tapi karena nggak bisa membuktikan hal tersebut dan Yono juga maksa buat masuk ke dalam tempat tersebut, akhirnya mau nggak mau lah mereka tuh jalan. Dan memang ketika mereka ngeliat sebuah tempat tersebut, tempatnya tuh bener-bener nggak ada rumah ya, tapi kayak memang ngadain acaranya di tempat tersebut aja. Mereka datang dan pas mau ngedeketin tempat acara tersebut, Jono ini langsung narik tangan si Yono. Nggak bener nih, ini tempat bener-bener nggak beres. Ini bener-bener nggak beres. Ayo kita cabut dari sini. Karena yang dilihat si Jono, ada satu warga yang nengok, tapi dengan kondisi muka yang benar-benar hancur. Di situ pun Jono itu udah mulai panik dan ketakutan. Sedangkan Yono belum tapi Jono ini benar-benar ngeyakinin bahwa tempat ini adalah bukan tempatnya manusia. Sampai akhirnya benar-benar tuh si Yono tuh ditarik dan diseret. Dan ketika ditarik diseret ini ternyata sosok yang bergerombol lagi ngumpul itu nengok semua ke mereka berdua. Bahkan Jono ini sampai teriak, "Lu lihat Yono, itu apaan? Itu bukan manusia." Yono langsung nengok dan mereka berdua bener-bener langsung lari sekenceng-kencengnya gara-gara mereka ngelihat bener-bener sekumpulan dari penampakan itu tuh bener-bener nyeremin dan tampang-tampang mereka itu hancur semua. Si Jono ini benar-benar lari sekencang-kencangnya, pokoknya terus lari, bahkan sampai jatuh berkali-kali, tapi udah masa bodoh dan merasa bahwa dirinya udah aman. Akhirnya mereka berhenti lagi lah. Dan ketika mereka berhenti, mereka itu dibingungkan kan, kayak ini kita di mana ya? Oh kok kita lari? Udah ngerasa bingung banget pada saat itu. Singkat cerita mereka tuh benar-benar nyari tempat lokasi di mana mereka awalnya tuh bikin api unggun kan.
Tapi lagi-lagi mereka nggak ketemu sama yang namanya api unggun tersebut. Dan mereka memutuskan untuk kayak ya udahlah kita cari ranting-ranting, dan di situ ada pohon gede. Akhirnya mereka bikin perapian lagi dan memutuskan untuk istirahat lagi. Dan dalam hati si Jono itu tuh benar-benar kayak dia tuh pengen keluar dari tempat tersebut, yang dimana udah ngerasa nggak betah. Dan kalau makin lama di tempat ini, entah akan ada kejadian apa lagi. Dan ternyata bener cuy, ketika mereka coba buat mau tidur, kali ini malam kedua ini benar-benar banyak teror, banyak gangguan, mulai dari suara, bahkan penampakan di situ pun mulai memunculkan eksistensinya gitu kan. Tapi Jono ini cuma bilang ke Yona, Yon, intinya kita jangan cabut dari tempat ini. Lu takut, lu bisa tutup mata. Dan satu lagi, jangan pernah putus-putus untuk zikir dan minta pertolongan supaya kita dilindungi. Dan karena omongan dari si Jono seperti itu, Yono pun cuma nurut. Sampai akhirnya mereka terus saja sambil saling rangkul-rangkulan. Dan tanpa mereka sadar, akhirnya mereka bisa tertidur lelap. Dan entah ada kejadian apa lagi, sampai akhirnya dibangunin lah sama salah satu orang. Mas bangun mas, mas bangun mas gitu kan. Dan Jono yang pertama kali bangun kayak ternyata mereka udah dikerumutin sama beberapa orang. Dan salah satu dari mereka adalah warga yang sebelumnya papasan pada saat itu. Akhirnya Jono ini kayak ngerasa seneng dan bahagia bisa ketemu orang lain. Dan di situ pun warga ini langsung ngebawa mereka ke salah satu desa. Dan kayak diobatin lah gitu kan, kayak ditenangin dan sebagainya. Si warga ini bilang ketika mereka ketemu, sebetulnya si warga ini tuh melihat satu sosok yang dimana sosok itu tuh ngikutin mereka berdua. Ya, warga ini pun udah tahu bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang bisa dikatakan angker. Dan karena ketakutan, si warga ini tuh langsung buru-buru kabur dan laporan ke ketua desa gitu kan. Di situ pun dilakukanlah sebuah pencarian, tapi mereka nggak ketemu-ketemu. Nah, kenapa dicari? Karena memang udah banyak beredar rumor siapapun yang masuk ke area tersebut itu udah bisa dipastikan hilang. Jadi warga ini tuh kayak inisiatif supaya nggak terjadi hal-hal yang apa-apa, karena ya masih ketahuan gitu kan. Sedangkan si warga ini pun kalau harus sendirian dia nggak berani. Ya pada intinya kayak begitulah. Sedangkan si Jono sama si Yono ini nggak bilang dengan tujuan maksud mereka, yang pada intinya sebenarnya mereka ini mau main ke rumah temennya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba nyasar kayak gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu kan, yang penting mereka udah selamat pada saat itu. Ya sampai akhirnya ketika mereka udah diobatin di situ, dan mereka berdua pun akhirnya pamitan dan pulang. Dan kebetulan dianterin sama warga tersebut. Singkat cerita, mereka ini pulang ke rumahnya masing-masing. Dan ketika udah sampai rumah pun, Yono pun ngucapin minta maaf gara-gara idenya justru mereka mengalami sesuatu hal yang di luar nalar. Tapi Jono pun cuma senyum dan bilang, ya nggak apa-apalah. Ya anggap aja ini adalah sebuah pengalaman hidup kita. Dan semoga nanti ke depannya kita nggak melakukan hal yang sama lagi. Lagian nggak usah pakai jalan pintas. Kalau memang ada jalan yang halal, ya udah kita tempuh aja pakai jalan yang halal buat dapetin rezeki yang halal gitu kan. Akhirnya di situ obrolan mereka pun panjang lebar tentang permintaan maaf dan gak akan ngelakuin hal begitu pun lagi. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya hikmah dari cerita ini tuh jangan pernah terlintas punya pikiran aneh-aneh gitu kan. Apalagi belum tahu kejelasannya seperti apa. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik cari sesuatu hal yang pasti-pasti aja. Ya segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.